Tapi saya catat kata-kata dia, respon sama dengan iman. Betul atau tidak? Itu saja, betul atau tidak? Respon sama dengan iman. Ini masih dalam taraf mengklarifikasi posisi ya. Bisa dimengerti Pak Dante? Iya, bisa. Oke. Silakan Pak Dante. Pertanyaan tadi. Respon, apakah respon sama dengan iman? Tadi beliau bilang respon sama dengan iman. Iya. Betul? Betul atau tidak? Respon sama dengan iman. Apakah itu betul atau tidak, Pak Dante? Ya, jadi dalam pengertian konotasi, bukan denotasi. Perjelas. Pengertian konotasi bukan denotasi. Ya, denotasi dan konotasi ini masih awam, mungkin bagi audiens juga. Jadi silakan Pak Dante. Jadi, oke, makanya perhatikan, ya, iman, ya, dengan iman, ya, karunia Allah direspon. Ya, karena definisi iman secara denotasi, ya, itu respon. Jadi yang iman sama dengan respon, apakah itu betul? Denotasi Ibrani 11 ayat 1. Denotasi ini maksudnya bagaimana? Definisi. Gitu. Kalau yang konotasinya bagaimana? Supaya ini tidak disalahpahami oleh Pak Esra. Jangan nanti jadi proses. Secara konotasi isinya, dilihat dari isinya. Jadi tidak betul bahwa iman adalah respon. Jadi tidak betul iman adalah respon. Denotasinya iman adalah respon. Konotasinya tidak. Konotasinya tidak. Konotasinya dilihat ya pada konteksnya, isinya. Oleh sebab itu saya bilang isinya. Ya saya tidak akan melanjutkan penjelasan. Tidak, maka ini biar clear Pak Dante. Konotasinya iman adalah respon. Silakan Pak Esra menanggapi ini. Aduh. Oke, denotasi itu makna leksikal, ya, berdasarkan definisi. Nah, ini ya, maksud saya begini, dijelaskan dengan bahasa sederhana supaya semua yang ada mengerti. Jangan pakai leksikal, karena di sini berarti leksikal apa? Lupa. Makanya bahasa seperti itu, harus di sini semua seperti itu. Baik, ya. Sekarang saya jelaskan definisi iman, ya respon. Kalau berdasarkan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah respon. Oke Pak Esra, iman adalah respon. Iman tidak dikaruniakan, iman isi iman dikaruniakan. Iman itu respon. Dia percaya tadi ini adalah respon Petrus. Sekarang saya tanya, kalau begitu Petrus beriman di sini atau tidak? Dia tadi sudah percaya di sini adalah respon Petrus. Sekarang saya tanya, di sini berarti setelah Petrus berespon, di sini Petrus beriman. Silakan Pak Dante. Sebelum saya menjawab, ya, menurut Pak Esra, Petrus beriman atau tidak, supaya saya jelas posisinya. Tetap saya tunggu klarifikasi Pak Esra. Yang ditanyakan lagi posisi Pak Dante. Bisa saja posisi berbeda. Nanti akan didiskusikan. Saya minta klarifikasi. Justru saya yang mau menjelaskan dan meminta klarifikasi. Saya minta klarifikasi terlebih dahulu posisi Pak Esra. Posisi Anda di mana? Itu senjata saya. Saya perlu tahu posisi Anda baru saya menjelaskan. Kalau begitu itu juga senjata saya. Bisa saja kita argumen begitu. Ya, dan argumennya putus di sini. Dan sekarang posisi saya mau menjelaskan. Saya meminta Anda jelaskan supaya Anda bisa bertanggung jawab di sini. Karena saya sudah jelaskan Pak Esra tidak jelas, maka saya ingin klarifikasi posisi Pak Esra. Ya, perlu klarifikasi. Saya kurang klarifikasi. Dia mengatakan ini, dia mengatakan iman itu respon itu iman atau iman itu respon. Ya. Lalu sekarang dia tadi sudah bilang bahwa di sini Petrus berespon. Petrus berespon. Saya tahu respon Petrus di sini dianggap iman atau bukan. Seturut dengan definisi yang telah Pak Dante bangun. Saya perlu jelas karena yang angkat saya ini Pak Esra. Karena diangkat saya ini saya perlu jelas posisi dia. Saya tidak akan berkutik sebelum dia jelaskan posisi dia.
Bagaimana Pak Esra? Sepertinya kalau saya lanjutkan meminta kepada Pak Dante, tidak akan habis-habis dan bisa pulang. Ya. Silakan. Menurut saya di sini Petrus berespon dan ini menunjukkan Petrus beriman. Anda bagaimana? Ya, bagaimana dengan posisi Pak Dante? Ya, saya setuju. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya. Nah, Ya, kalau itu respon, ya, kalau itu respon, lalu mengapa? jadi Anda setuju bagaimana? Setuju dia beriman, setuju dia respon. Setuju. Sekarang pertanyaan saya untuk Anda. Pertanyaan saya untuk Anda. Ya, kalau itu respon dia, menurut Anda apakah iman dan respon itu berbeda? Baik. Dia sekarang sudah percaya ini iman. Karena ada respon ini iman. Kalau sekarang dia sudah percaya itu iman, ayat 17 bilang, bukan manusia menyatakan itu padamu, itu. Bukan manusia menyatakan itu. Itu tuh apa? Iman. Kalau iman dikaruniakan. Iya, tadi bilang respon, sekarang dikaruniakan. Pak Dante. Sekarang posisinya sekarang saya perlu jelas Pak Esra. Ya tadi bilang respon. Saya sudah jelaskan dari awal. Iya. Ya statement saya dicatat Pak Esra. Iya. Ya, iman itu secara konotasi sama dengan ya Respon tadi kan? respon. Sorry, denotasi. Secara denotasi Iya. sama dengan respon. Itu yang dipakai kan? Ya. Jadi Pak Dante percaya pada konteks ini ada respon Petrus kan? Dan itu Petrus beriman kan? Iya. Nah, Ya, lalu pertanyaan saya sebelum ini satu-satu statement. Pertanyaan saya selanjutnya, yang mau saya tanyakan, ya kalau Petrus di situ merespon, iya. ya, lalu respon Petrus itu, Iya. apakah dikaruniakan atau tidak? Iya. Apakah itu dikaruniakan atau tidak? Kalau tidak salah, nanti saya dibilang saya pro Pak Esra. Itu dikarenakan atau tidak Pak Esra? Silakan jawab. Tadi dia sudah akui respon itu ini. Sekarang saya sudah apa? Ayat 17 bilang, bukan manusia menyatakan padamu, Oke. Baik. Jadi argumen dari Pak Esra ada di ayat berikutnya terkait pertanyaan dikaruniakan atau tidak. Begitu padanya. Ternyata di situ Tuhan. Ya. Jadi disitulah letak ketidakpengertian saya terhadap Pak Esra. Jadi maksudnya Jadi ayat 16 berbicara tentang iman. Ya, ayat selanjutnya ayat 16. Ayat selanjutnya, ya, sebentar. tadi dia bilang isi iman, sekarang iman lagi. Iya. Di pulau iman. Yang mana itu? Ya, makanya saya perhatikan saya. Coba di ayat yang Matius. Pada ini tadi Pak Esra bilang yang memberikan itu Tuhan. Ya, Tidak. Nah kalau Pak Dante menggugat ini, pasti ada argumennya. Silakan Pak Dante. Ya, Matius 16. Ya. Ayat 16. Ya. Pak Esra setuju itu respon. Ya. Sebentar. Ayat 16 Pak Esra. Pak Dante. Pak Esra tadi setuju itu respon. Ya toh? Dua-dua pihak sudah setuju Pak Dante. Jadi itu respon dan Petrus beriman di situ. Ya. Sekarang kita sampai pada titik di mana siapakah atau dikaruniakan atau tidak. Ya. Nah, posisi Pak Esra adalah itu dikaruniakan. Isinya yang dikaruniakan. Ayat selanjutnya. Itu dikaruniakan. Nah, posisi Pak Dante adalah tidak setuju dengan posisi Pak Esra. Ya. Nah, kalau tidak setuju alasannya apa? Ya. Ini akan ditunggu-tunggu oleh audiens kita. Ya. Nah, Ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon. Saya katakan ini ya. Dasar dari Pak Esra mengatakan dikaruniakan itu adalah ayat selanjutnya tadi. Ya. Jadi kalau Pak Dante tidak setuju, harus menggugat ayat yang disampaikan oleh Pak Esra.